Ayo jaga pola diet untuk kontrol gula darah pada penderita diabetes mellitus. Halo semuanya, untuk kali ini kita akan membahas pola diet untuk penderita diabetes. Ayo simak bersama-sama. Apa sih diabetes mellitus itu? Jadi diabetes mellitus atau yang dikenal di masyarakat sebagai kencing manis, yaitu keadaan ketika kadar glukosa darah yang tinggi. Indonesia ditetapkan menempati urutan ke-6 di dunia oleh International Diabetes Federation pada tahun 2019 dengan kasus diabetes mellitus tertinggi di dunia dengan jumlah kasus 10,3 juta kasus. Kemudian, apa sih faktor risiko dari diabetes mellitus itu? Jadi, terdapat 6 faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang memiliki risiko lebih tinggi terhadap diabetes mellitus. Yang pertama, kegemukan. Berat badan lebih atau IMT lebih dari 23 kg per meter kuadrat, lingkar perut pria lebih dari 90 cm, dan wanita lebih dari 80 cm. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit jantung. Yang keempat, memiliki tekanan darah tinggi atau lebih dari 140/90 mmHg. Yang kelima, diet tidak seimbang, yaitu diet tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Kemudian yang terakhir yaitu dislipidemia dengan kolesterol HDL kurang dari 35 mg per dl dan trigliserida lebih dari 250 mg per dl. Mengapa diet pada diabetes mellitus itu penting? Terdapat beberapa alasan mengapa diet pada penderita DM itu penting. Yang pertama, untuk mengatur kadar glukosa darah. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi penyakit yang lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tubuh. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Pengaturan pola diet untuk penderita diabetes mellitus. Berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes, terdapat istilah yang digunakan untuk pengaturan makan penderita diabetes, yaitu 3J. Tepat jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis bahan makanan. Yang pertama, yaitu jadwal, artinya mengikuti jadwal makan yang tepat atau teratur untuk menjaga makan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sarapan pukul 07.00 WIB, snack pagi pukul 10.00 WIB, makan siang pukul 12.00 WIB, snack sore pukul 15.00 WIB, dan makan malam pada pukul 19.00 WIB. Kemudian untuk penderita diabetes mellitus, jika diperlukan, bisa memakan snack malam pukul 21.00 WIB. Untuk penderita diabetes mellitus, tidak disarankan mengkonsumsi makanan di atas jam 21.00 WIB. Tujuan mematuhi waktu makan secara teratur adalah untuk mengurangi beban kerja tubuh agar tidak terlalu berat dalam mencerna dan menyerap zat-zat gizi. Pengaturan waktu makan pada jam-jam tersebut bermanfaat untuk melatih perut atau lambung penderita diabetes akan lapar pada waktu makan yang telah ditentukan. Yang kedua, jumlah. Artinya, mengkonsumsi jumlah makanan atau mengatur porsi makanan yang dikonsumsi setiap waktu makan. Jumlah atau porsi yang dimakan penderita diabetes harus dihitung dari jumlah kalori dan kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, serta zat-zat gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Semakin aktif penderita diabetes, maka akan semakin banyak kalori yang dibutuhkan sehingga membutuhkan porsi makan yang lebih banyak. Penderita diabetes juga harus memperhatikan porsi dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi, karena gula darah akan meningkat drastis setelah mengkonsumsi makanan tertentu karena kecenderungan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gula darah yang tidak terkontrol. Yang ketiga, memilih jenis bahan makanan yang tepat agar dapat membiasakan penderita diabetes mengkonsumsi makanan beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola makan
yang baik. Semakin banyak ragam makanan yang dikonsumsi penderita diabetes, maka akan semakin baik. Karena tidak ada satu jenis bahan makanan yang mengandung semua zat-zat gizi, sehingga kekurangan zat gizi tersebut akan ditutupi oleh jenis makanan lainnya. Penderita diabetes dikatakan telah memiliki pola konsumsi yang baik apabila telah membatasi asupan karbohidrat, mengurangi makanan tinggi lemak, jenuh kolesterol, membatasi konsumsi gula dan garam, serta mengkonsumsi tinggi serat. Pemilihan jenis makanan penderita diabetes menggunakan alat bantu berupa BMP, bahan makanan penukar, yaitu daftar bahan makanan berdasarkan kelompok sumber-sumber bahan makanan yang memuat jumlah zat-zat gizi yang terkandung di setiap bahan makanan tersebut. Jenis bahan makanan yang tercantum di dalam BMP dibedakan menjadi 7 kelompok dan bahan makanan dalam setiap kelompok dinyatakan dengan jumlah yang sama sehingga satu sama lain dapat saling menukar atau satuan penukar. Berikutnya, piring model T. Piring model T digunakan untuk memenuhi gizi pada penderita DM dengan berat badan berlebih yang mengutamakan konsumsi sayuran dibandingkan karbohidrat dan protein. Berdasarkan Kemenkes, terdapat beberapa porsi yang sudah disesuaikan untuk memenuhi gizi dari penderita DM dengan berat badan berlebih. Yang pertama, kelompok sayur dan buah-buahan. Setengah dari porsi piring terdiri dari sayuran dan buah. Kemudian, kelompok karbohidrat. 1/4 dari porsi piring terdiri dari biji-bijian. Kemudian, kelompok protein. 1/4 porsi piring terdiri dari protein. Apa sih kelompok makanan yang harus dikonsumsi penderita diabetes? Beberapa kelompok makanan yang harus dikonsumsi terutama untuk penderita diabetes mellitus dengan memperhatikan piring model T, yaitu kelompok sayur dan buah, karbohidrat, dan protein. Tentu saja, kelompok makanan yang harus dikonsumsi ini memperhatikan porsi dan juga jadwal makan yang sudah ditentukan untuk penderita diabetes mellitus. Berikut ini beberapa contoh dari kelompok makanan yang harus dikonsumsi untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, kelompok sayur dan buah. Terdapat wortel, bayam, ketimun, labu siam, tomat, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok karbohidrat, yaitu dari nasi, jagung, roti, ubi, singkong, kentang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kelompok protein bisa didapatkan dari ikan, telur, ayam, tempe, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Berikut ini merupakan kelompok makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes mellitus. Terdapat beberapa kelompok makanan dan minuman yang harus dihindari agar tidak menyebabkan glukosa darah pasien atau penderita diabetes mellitus semakin tinggi dan memunculkan komplikasi penyakit lainnya yang tidak diinginkan. Yang pertama, kurangi pemakaian gula, garam, dan lemak dalam mengelola makanan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Yang kedua, hindari makanan yang tinggi gula seperti kue, es krim, susu kental manis, selai, dan lain-lain. Yang ketiga, berhenti konsumsi makanan junk food, merokok, dan minum alkohol. Kemudian terdapat beberapa tips nih untuk penderita. Yang pertama, cek glukosa secara rutin. Lakukan pengecekan glukosa darah rutin secara mandiri atau datang ke tempat pelayanan kesehatan. Yang kedua, rutin aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin minimal 1 kali seminggu seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, senam, dan aktivitas fisik lainnya. Dan yang terakhir, tentu jaga pola makan dan tetap lakukan diet seimbang. Terapkan piring makan model T dan 3J, hindari makanan manis dan banyak minum air putih.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan jargon, ayo hidup sehat dengan pola makan diet dan gizi seimbang.